Halo Bri, terima kasih sudah mampir dan klik video ini. Semoga rokok dan kopi kalian lancar. Tanpa banyak kata, kita mulai. Di part sebelumnya, di mana Pangeran Baeksun yang datang melamar Nona Bayu. Di saat itulah sang pelayan datang dan memberitahu sang raja jika Tuan Liu Cheng alias MC telah datang. Mendengar itu, ayah Nona Moyun berkata, "Oh, Tuan Liu, bawa dia masuk." Si ayah lalu berkata kepada Nona Moyu untuk berteman dan jangan keras kepala kali ini kepada Tuan Liu. Mendengar itu, utusan Ranmu berkata, "Siapa orang itu? Kenapa Yang Mulia sangat menghormatinya? Apakah dia orang yang dijodohkan untuk Nona Moyu?" Sang pangeran juga berkata, "Biar kulihat seberapa kuat dia. Kenapa Yang Mulia sangat menyukainya?" Di saat MC berjalan melewati koridor yang sedang dipersilahkan oleh pelayan, sang pangeran dan utusan Ranmu menjadi bertanya-tanya. Dia hanya di awal key connection stake. Menyadari itu, sang pangeran berkata, "Kupikir dia itu orangnya kuat, tapi rupanya dia ada di awal key connection stake." Utusan Ranmu menjawab, "Dia bisa dianggap kuat jika dia berada di kerajaan kecil seperti Tian Xuan, tapi dia akan menjadi orang biasa di kerajaan tingkat 1. Namun dua orang ini menjadi terkejut kembali setelah melihat MC yang baru saja bertemu dengan sang kaisar. Dia tanpa memberi hormat malah hanya melambaikan tangan dan berkata, "Hai Yang Mulia." Pangeran Baeksun yang kebingungan, dia bertanya kepada utusan Ranmu, "Bukankah seseorang jika bertemu Yang Mulia Kaisar harusnya memberi hormat? Cara dia menyapa raja benar-benar aneh." Menyadari itu, utusan Ranmu jadi bergumam, "Tunggu, ada 3 keluarga besar di banyak anggota kerajaan di ibu kota. Aku belum pernah mendengar orang terkenal yang bernama Liu sebelumnya. Seharusnya aku tahu semua faksi di kota ini, tapi aku belum pernah mendengar tentang keluarga Liu. Siapa dia?" Sang kaisar lalu menyapa MC, "Oh, aku sudah menunggumu untuk waktu yang lama, Tuan Liu. Kupikir kau akan datang ke sini kemarin, tapi kau malah datang hari ini." MC menjawab, "Ya, maaf untuk itu. Aku sibuk kemarin." MC lalu berkata, "Siapa yang sakit? Bawa dia padaku." MC yang mengobrol sembari melirik ke arah Pangeran Baeksun. Itu membuatnya terkejut dan berkata, "Aku tidak sakit. Kenapa dia menatapku?" Pangeran Baeksun lalu berkata, Kau Tuan Liu bukan? Aku Baeksun, pangeran kedua dari kerajaan Kuan Kian. Aku datang untuk melamar Putri Moyu. Karena kau sudah dipilih oleh Yang Mulia dan sang putri, jadi apa kau berani berduel denganku?" Melihat itu, MC jadi bergumam, "Dipilih? Kau datang untuk melamar, sedangkan aku datang untuk merawat orang. Kenapa dia ingin berduel denganku? Apa orang ini orang yang diinginkan kaisar untuk diobati? Dia terus berbicara omong kosong. Kurasa dia pasien. Benar, dia sakit jiwa. Ini harusnya lebih sulit daripada mengobati penyakit fisik. Ini kesempatan bagus untuk mengartikulasikan tingkat kesulitan dan melihat apa aku bisa memeras 2 batu spiritual lagi dari Yang Mulia." MC lalu berkata kepada Yang Mulia, "Yang Mulia, dia sakit parah. Dia punya penyakit mental. Mengobatinya jauh lebih sulit daripada mengobati penyakit lain, dan itu mungkin akan cukup melelahkan." Mendengar itu, Pangeran Baeksun menjadi marah. Dia berkata, "Kaulah yang punya penyakit mental. Dasar kurang ajar." Utusan Ranmu di sebelahnya juga menjadi marah dan berkata, "Pangeran kami sehat. Hentikan ngomong kosongmu." Menanggapi itu, MC seketika menunjuk utusan Ranmu dan berkata, "Jika begitu, apa kau yang sakit?" Utusan Ranmu menjadi marah dan berkata, "Kaulah yang sakit." Utusan Ranmu berkata pada Yang Mulia, "Yang Mulia, apa beginilah cara kerajaanmu memperlakukan tamunya? Meskipun pangeran kami bukan putra sulung, tapi dia itu orang penting di kerajaan kami dan dia berhak atas kekuasaannya sendiri. Sekarang dia dihina oleh orangmu. Apa ini semacam provokasi terhadap kerajaan Kun Kian?" Sang kaisar
menjawab, "Jangan marah utusan Ranmu. Tuan Liu diundang untuk merawat orang, jadi dia tidak mengenal kalian. Jadi dia melakukan kesalahan yang tidak disengaja. Tolong maafkan dia." Yang Mulia lalu menjelaskan, "Tuan Liu, mereka adalah tamu kami, bukan pasien." Mendengar itu, MC menjadi menatap Pangeran Fiksun lalu bergumam, karena dia bukan pasien, kenapa dia berbicara omong kosong? Sepertinya kerajaan Kunqian hanyalah kerajaan biasa. Bahkan orang gila pun bisa menjadi seorang pangeran. Pangeran Fiksun yang ditatap oleh MC, dia menjadi kesal. Di dalam benaknya dia berkata, "Siapa orang ini? Memangnya aku seorang pangeran membutuhkan bantuan darimu? Jangan melihatku seolah-olah kau sedang melihat psikopat. Dasar bajingan." Melihat itu, Nona Moyun menjadi tersenyum. Dia berkata di dalam hati, "Pantas saja orang ini bisa membuat aku sangat marah. Dia pandai membuat orang kesal." Hanya dengan 2 kalimat dia membuat Pangeran Fiksun yang tenang menjadi marah. Ini sangat menarik. Pangeran Fiksun yang masih marah, dia berkata, "Kau berani menerima tantanganku atau tidak? Kalau tidak, bilang saja, jangan membuat alasan." Mendengar itu, MC bergumam, dia ingin berkelahi begitu dia melihatku. "Aku di sini untuk merawat orang dan mendapatkan batu spiritual, bukan untuk menculik orang yang kau lamar. Kenapa aku harus menerima tantanganmu?" MC lalu bertanya, "Memang duel seperti apa yang kau inginkan?" Pangeran Fiksun menjawab, "Itu sederhana. Putri Moyu tadi bilang bahwa dia tidak akan menerima lamaran kecuali orang itu dapat mengalahkan bis peliharaannya. Jika kau bisa melakukannya, aku akan mengaku kalah. Apa kau bersedia?" Sembari tersenyum jahat, Pangeran Fiksun bergumam di dalam hati, "Putri Moyulah yang menetapkan aturannya. Aku penasaran bagaimana tanggapan sang kaisar jika nanti dia gagal." MC lalu bergumam, "Benar, bukankah dia seorang pangeran? Jadi dia mungkin juga punya batu spiritual." MC lalu berkata, "Mengalahkan monster itu bukanlah hal yang sulit, tapi karena kau ingin menantangku, kita perlu mempertaruhkan sesuatu." Pangeran Fiksun bertanya, "Memang apa yang ingin kau pertaruhkan?" MC menjawab, "Ya, batu spiritual itu kan penting untuk kultivator. Berikan aku batu spiritual jika aku bisa mengalahkan bis ini. Dan kalau aku kalah, aku juga akan memberimu satu. Bagaimana menurutmu?" Mendengar itu, Pangeran Fiksun bergumam, "Batu spiritual, batu itu sangat berharga. Meskipun aku seorang pangeran, aku hanya punya satu batu yang secara khusus diberikan oleh ayahku untuk membantuku mencapai hal step Grandmaster Stake. Tapi basis kultivasiku tidak memadai saat ini, jadi aku tidak mau menggunakannya. Tapi dia ingin mempertaruhkan itu." MC sembari memasang Getsur mengejek, dia berkata, "Kenapa kau tidak berani? Sudahlah, lagi pula aku juga tidak tertarik berurusan dengan Saefek Beast." Pangeran Fiksun yang terprovokasi, dia menjadi marah dan berkata, Kenapa tidak? Ayo kita lakukan." Utusan Ranmu yang mendengar itu, dia berkata melalui telepatinya kepada sang pangeran, "Tuan, Anda sebagai seorang pangeran hanya memenuhi syarat untuk memiliki satu batu. Menjadikan ini sebagai taruhan, itu terlalu berisiko." Pangeran menjawab melalui telepatinya juga, "Ini akan baik-baik saja. Dia hanya menggertak. Tidak mungkin orang di Key Connection Stake dapat mengalahkan Saefek Beast di hal step Grandmaster." Di dalam benak sang pangeran, dia bergumam, biasanya satu orang di hal step Grandmaster sulit dikalahkan oleh 4 atau 5 orang di puncak Key Connection Stake. Apalagi orang seperti dia pasti akan langsung terbunuh dalam pertempuran. Pangeran Fiksun lalu berkata kepada Nona Moyu, "Ayo Putri Moyu, kuharap Anda tidak akan meminta Saefek Beast itu bersikap lunak padanya." Nona Moyu lalu berkata, "Tuan Liu, pikirkanlah lagi hal ini. Elang Virdesenku telah mencapai hal step Grandmaster. Apa Anda yakin ingin melawannya?" Pangeran Fiksun lalu berkata kepada Nona Moyu, "Kau dengan mudah membiarkanku berhadapan dengan Elang Virdesen, tapi kau langsung ragu-ragu saat giliran orang ini. Apa maksudnya itu? Aku sudah menerima tantanganmu. Jika
Jika kau menyerah sekarang, maka kau akan kalah. Selain itu, kau tidak ingin Tuan Liu dikalahkan bahkan sebelum pertarungan dimulai. MC berkata, terima kasih telah mengingatkanku. Yang mulia, aku tidak keberatan berhadapan dengan Shefek Beast di Hall Step Grandmaster. Aku akan melawan Elang Virdesen ini. Tapi sebelum itu, aku perlu tahu bagaimana syarat kemenanganku di pertandingan ini. Sang pangeran lalu menjawab, lawanlah sampai dia tidak berani melawan. Menanggapi itu, MC sembari beranjak mendekati hewan beast peliharaan Nona Moyu. Dia berkata, baiklah, mulailah, biarkan aku mengalahkanmu sampai kau tidak berani melawan. Melihat itu, sang pangeran dia tersenyum jahat dan bergumam, kau akan mati. Aku tidak memprovokasi bis itu, tapi aku hampir mati di tempat. Beraninya dia memprovokasi bis itu. Seketika Elang Virdesen merentangkan sayapnya lebar-lebar. Dia melancarkan pelatuknya kepada MC. MC yang melihat itu dia bergumam, apa aku harus mengalahkannya lagi? Namun semua orang yang melihat itu terkejut. Elang Virdesen langsung pura-pura pingsan di hadapan MC. Melihat itu, MC jadi bergumam, apa dia mengenaliku? Apa itu karena sudah mencapai tahap Hall Step Grandmaster? MC lalu berkata, ya beginilah, dia tidak berani melawanku, jadi kurasa aku menang. Melihat itu, sang pangeran menjadi marah. Dia berkata, apa-apaan ini? Apa kalian berdua berakting? Kau pasti sudah mengenal Putri Moyu. Elang Virdesen ini jelas akrab denganmu, jadi dia tidak berani melawanmu. Kau curang. Nona Moyu yang melihat dari jauh, dia menjadi bergumam, apa Elang Virdesen mengenal Tuan Liu? Itu tidak mungkin. Ini pasti pertama kalinya bis itu bertemu dengan Tuan Liu. Itu tidak mungkin dia mengenalinya sebelumnya. Tunggu, dia bukan hanya pembicara yang menjengkelkan, tapi juga seorang dokter yang berbakat dan terampil. Dia bisa menyamarkan dirinya sendiri dan dia sangat akrab dengan Elang Virdesen. Kenapa aku tidak memikirkan hal itu? Aku terlalu percaya dengan pesan dari pavilion guru terpelajar dan ayahku. Saat aku melihat Tuan Liu, dia tidak mirip sedikit pun dengan pria itu. Jadi aku tidak terlalu curiga. Tapi aku mengetahui sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Pria itu juga ahli dalam pengobatan. Dia telah menunjukkan skill medisnya di kota Red Lotus. Pantas saja ada dua orang super jenius yang muncul di kota Tianwu. Ternyata mereka itu orang yang sama. MC yang masih berdebat dengan sang pangeran, dia berkata, kaulah yang membuat taruhan. Aku tidak memaksakan hal itu. Apa kau enggan memberiku batu spiritual dan mengaku kalah? Kau bahkan tidak rela melepaskan batu spiritual. Sungguh orang yang malang. Sang pangeran yang menjadi kesal, dia sembari menyerahkan batu spiritual lalu berkata, aku tidak akan menyangkal kekalahanku meskipun kau menang kali ini. Apa kau berani bertaruh denganku lagi? Taruhannya masih merupakan batu spiritual. Mendengar itu, MC bertanya, apa yang kau inginkan saat ini? Sang pangeran menjawab, sederhana, aku tidak peduli jika kau tidak mengaku curang, tapi apa kau akan melawanku dengan adil kali ini? MC yang mendengar itu, dia berkata, kontes yang adil, tidak masalah, tapi apa kau memiliki batu spiritual yang lain? Jika kau tidak punya batu spiritual, lupakan saja. Sang pangeran yang sudah sangat marah hingga tubuhnya gemetar, dia berkata, aku hanya punya satu batu spiritual dan itu ada di tanganku. Menanggapi itu, MC berkata, kalau begitu lupakan saja, ada urusan yang harus kukerjakan. Sang pangeran yang masih tidak terima, dia berkata, tapi aku punya sesuatu yang lebih baik. Utusan Ranmu yang melihat sang pangeran sedang emosi, dia berkata melalui telepatinya, herbal ini sangat membantu kultivasi Shefek Beast. Jika putri tidak mau menikah denganmu, itu akan menjadi bencana setelah kerajaan Tianwu mendapatkannya. Sang pangeran menjawab melalui telepatinya, jika aku tidak bisa membalas dia hari ini, bagaimana aku akan
menghadapi orang ini di masa depan. Selain itu, jika bangsaku mengetahui apa yang terjadi, bagaimana aku akan menjadi pangeran mereka? Sang pangeran sembari menyodorkan sebuah kotak. Dia bertanya, bagaimana kita akan bertarung atau tidak? MC bertanya, memang itu apa? Pangeran menjawab, ini rumput spiritual beast yang berusia ratusan tahun dan lebih berharga daripada batu spiritual. Aku bertaruh untuk ini sekarang. Apa kau menerima tantanganku? MC menjawab, rumput spiritual beast meskipun berharga, tapi itu tidak ada gunanya untukku. Aku hanya ingin batunya. Jika ada batu spiritual, aku akan melakukannya. Selain itu hanya bekerja pada Sefek Beast. Meskipun ada banyak energi spiritual di dalamnya, tapi aku tidak dapat menyerapnya. Jadi meskipun aku menang, itu sia-sia. Menanggapi itu, sang pangeran bertanya kepada Yang Mulia, Yang Mulia, bukankah rumput spiritual beastku bernilai 2 batu spiritual di negaramu? Yang Mulia menjawab, tentu saja rumput spiritual beast sangat langka. Sang pangeran lalu berkata lagi, kau mendengarnya sendiri bukan? Rumput spiritual beast itu bernilai 2 batu spiritual. Jika aku kalah, kau dapat mengambil ini dan mendapatkan 2 batu dari Yang Mulia. Jika aku menang, aku ingin kau memberiku tidak hanya batu spiritual yang baru saja kau menangkan, tapi juga yang lain. Apa kau berani? Mendengar itu, MC yang sangat suka dengan hal-hal yang berbau gratis. Dia berkata, harganya sama dengan 2 batu spiritual. Bagus. MC lalu bergumam, aku khawatir karena kekurangan batu spiritual, tapi orang ini menawarkanku untuk memberinya lebih. Dia pria yang baik. Nona Moyu yang sudah mengetahui penyamaran MC, dia seketika menepuk jidat sembari menghela napas. Dia bergumam di dalam hati, Tuan Liu itu ada di Grandmaster Stake dan guru terpelajar bintang 2. Kau hanyalah kentang kecil pada puncak Key Connection Stake. Beraninya kau menantangnya. Sang pangeran yang masih belum menyadari penyamaran MC, dia lalu bertanya kepada Nona Moyu melalui telepatinya, Yu, apa Tuan Liu akan baik-baik saja? Nona Moyu menjawab, jangan khawatir, tunggu dan lihat saja. Sang pangeran lalu berkata kepada MC, kalau begitu mari kita mulai. MC menjawab, waktuku terbatas, jadi tidak usah pindah tempat, kita lakukan saja di sini. Sang pangeran sembari menyiapkan sebuah pukulan, dia berkata, kaulah yang meminta ini. Sang pangeran seketika melompat, bersiap melancarkan serangannya. Namun di saat dia sedang melompat, dia terkejut melihat sesuatu di depannya dan Trot, sang pangeran dihajar oleh elang Virdesen. Melihat itu, MC menjadi marah dan berkata, elang Virdesen, apa yang kau lakukan? Pangeran Vexun dan aku sedang berduel. Kenapa kau ikut campur? Jika kau ingin melawannya, kau harus menunggu sampai aku selesai. Tidak bisakah kau melihat jika aku ingin mendapatkan lebih banyak batu spiritual? Apa kau mau aku masak? Dasar bis nakal. Perhatikan ini lain kali, jangan ceroboh, cari tahu apa yang aku inginkan sebelum kau melakukan sesuatu. Utusan Ranmu yang sedang melihat pangerannya sedang diinjak oleh hewan bis peliharaan Nona Moyu. Dia menjadi panik seketika dia menatap MC dan berkata, jangan kelewatan. Utusan Ranmu menyerang MC dan berkata, cepat lepaskan Yang Mulia. MC belum sempat bergerak, tiba-tiba ada seseorang yang menangkis serangan utusan Ranmu dan orang itu setelah menangkis serangan utusan Ranmu, dia seketika pergi kembali dengan secepat kilat. Utusan Ranmu bergumam, Shadow Guard kerajaan. Aku tidak peduli dengan istana Tianwu ini sebelumnya karena aku ada di puncak Grandmaster. Meskipun aku dalam bahaya, aku pasti bisa melarikan diri dengan mudah. Tapi saat ini di istana yang tampaknya tenang ini,
Aku khawatir ada banyak master tersembunyi seperti penjaga itu. Nona Moyu lalu berkata kepada Elang Firdezen, Elang Firdezen, berhenti dan kembalilah sekarang. Utusan Ranmu yang menyadari banyak Shadow Guard yang mengintai. Dia lalu berkata, aku hanya ingin menyelamatkan pangeran yang mulia, mohon maafkan aku. Nona Moyu yang sudah memanggil hewan bisnya, dia memarahinya dan berkata, kenapa kau mengganggu duel orang lain? Itu tidak sopan, apa kau tahu? Pangeran Fiksun yang baru bangkit, dia berkata, gangguan, kita setuju untuk bertarung secara adil, tapi kau membiarkan Sefek Beast itu menyerangku. MC menjawab, ya, sebenarnya aku juga tidak ingin dia melakukan itu. Aku akan memintanya untuk keluar dan kita akan melakukan pertarungan yang adil lagi. Aku janji dia tidak akan melakukannya lagi. Pangeran Fiksun berkata, ini bukan lagi tentang hal itu. Aku sudah terluka parah dan kau ingin melawanku dan kau menyebutnya pertarungan yang adil. Utusan Ranmu membenarkan, yang mulia terluka parah, duel dibatalkan. MC lalu menanggapi, dibatalkan, itu tidak perlu, itu hanya luka ringan, tunggu sebentar dan aku akan menyembuhkannya sekarang. MC yang mendekati pangeran membuat utusan Ranmu menjadi marah. Dia bertanya, apa maumu? MC menjawab, aku akan merawatnya, jangan khawatir, luka kecil ini akan segera sembuh. Ayah Nona Moyu alias sang kaisar juga berkata, jangan khawatir tuan-tuan, Tuan Liu itu ketua medis di kerajaan Tianwu, dia sangat ahli, jadi tidak masalah. Utusan Ranmu yang terkejut mendengar itu, dia berkata, ketua baru serikat pengobatan, aku belum pernah mendengar tentang ketua baru serikat itu sebelumnya. Sang kaisar menjawab, dia itu Grandmaster medis yang sempurna dan memecahkan 19 masalah di dinding dilema berturut-turut. Dia berurusan dengan banyak penyakit serius dan lukamu tidak ada artinya baginya. Jangan khawatir karena Tuan Liu sudah berkata demikian, pasti tidak butuh waktu lama untuk menyembuhkan penyakit pangeran. Utusan Ranmu menjawab, baiklah kalau begitu. Utusan Ranmu sembari melihat MC, dia berkata, meskipun luka yang mulia relatif serius, itu tidak mematikan. Aku akan menunggu dan melihat bagaimana Tuan Liu merawatnya. Baru berkata seperti itu, tiba-tiba cerot, MC menghantam sang pangeran hingga pingsan. Melihat itu, utusan Ranmu menjadi marah. Dia berkata, brengsek, apa yang kau lakukan? Apa itu yang Anda sebut sebagai dokter hebat? Berhenti. Nona Moyu menghentikan utusan Ranmu dan berkata, tolong jangan panik, teruslah memperhatikan. Dilanjut bergumam di dalam hati, aku tidak yakin sebelumnya, tapi sekarang aku sudah memastikan bahwa Tuan Liu itu memang Sang Xuan, MC yang akan menyembuhkan sang pangeran. Sembari menyiapkan jarum akubuntur, dia memasang wajah aneh sembari tertawa, hehehe, dan crot. Beberapa waktu kemudian, setelah sang pangeran Fiksun tersadar, dia seketika bangkit dan berkata, Liu, apa yang kau lakukan? Cepat lawan aku, bagaimana bisa kau bermain trik? Melihat itu, utusan Ranmu menjadi terkejut dan bertanya, yang mulia, lukamu? Sang pangeran Fiksun yang baru menyadari lukanya telah sembuh, dia jadi bergumam, apa? Luka serius itu sudah sembuh. MC lalu berkata, ya, itu hanya luka kecil, karena itu sudah sembuh, bisakah kita mulai duelnya? Utusan Ranmu yang sudah melihat kehebatan dari MC, seketika dia bergumam, meskipun aku membenci orang ini, dia bisa menyembuhkan lukaku dengan mudah. Skill medisnya sangat bagus. Dengan kekuatan seperti ini, basis kultivasinya pasti tidak lebih rendah dariku. Sebaiknya aku tidak menyinggung perasaannya. Pangeran Fiksun seketika memberi hormat dan berkata, Tuan Liu, skill medismu itu hebat. Aku gagal mengenali orang yang begitu hebat. Tolong maafkan aku atas apa yang telah aku lakukan. Aku begitu sembrono hingga menantang kau. Mari kita berhenti di sini. Mendengar itu, MC berkata, berhenti sekarang? Mustahil. Ini tentang dua batu spiritual. Bagaimana bisa aku mendapatkannya tanpa duel? Tidak mungkin aku merampasnya darimu, bukan? Sang pangeran menjawab, aku tidak tahu Anda itu ketua serikat pengobatan. Skill medismu sangat
hebat. Jika aku mengetahuinya, aku tidak akan menantangmu. Aku akan menyerah." MC menjawab dengan sindiran, "Sungguh baik dirimu. Jika kau menyerah, berarti aku akan mengambil rumput spiritual bis itu." Pangeran Fiksun yang mendapat sindiran seperti itu, di dalam benaknya dia berkata, "Aku berkata begitu untuk bersikap sopan. Aku tidak ingin mengaku kalah. Kau itu ketua serikat pengobatan dan Grandmaster medis. Apa kau sama sekali tidak punya malu?" Beberapa saat kemudian, setelah MC mendapatkan rumput spiritual, dia berkata, "Akan kuterima herbalnya yang mulia. Kau sangat murah hati. Aku benar-benar merasa malu karena menerima hadiah darimu." Melihat itu, Pangeran Moyu hanya bisa bergumam, merasa malu. "Tapi kau tidak terlihat bersalah sama sekali. Yang kulihat hanyalah senyummu. Aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu sebelumnya." Menanggapi itu, MC berkata, "Aku tidak akan mengambil herbalmu tanpa membayar. Bagaimana dengan ini? Seperti yang aku janjikan pada Yang Mulia, aku akan memperlakukanmu secara gratis. Saat aku menyembuhkanmu, aku melihat bahwa kimu terpendam dan napasmu tidak lancar. Kau terlihat sehat, tapi sebenarnya kau sedikit lemah. Jika aku benar, apa kau mengalami kesulitan bangun di pagi hari dan tertidur di malam hari? Jika kau bertanya-tanya bagaimana aku tahu, aku seorang tabib. Aku memeriksa tubuhmu saat aku menyembuhkanmu, jadi aku tahu itu dengan sangat baik. Kau telah mencapai puncak Ki Connection Stage pada usia yang begitu muda. Untuk meningkatkan kekuatanmu, kau telah menggunakan beberapa metode promosi khusus yang meninggalkan bahaya tersembunyi. Aku akan memberikan resep nanti. Minum obat sesuai resep dan kau akan baik-baik saja dalam waktu sebulan. Maka kau dapat mencapai hal step Grandmaster." Sang pangeran seketika langsung memberi hormat dan berkata, "Terima kasih Tuan Liu." Dilanjut berkata di dalam hati, "Jika kau dapat menyembuhkanku dan membuatku mencapai hal step Grandmaster, aku akan memberikan semua yang kau inginkan, apalagi batu spiritual atau rumput spiritual bis." MC lalu berkata kepada ayah Nona Moyu, "Baiklah Yang Mulia, tolong bawa pasien yang ingin aku tangani ke sini. Aku memiliki hal lain yang harus dilakukan setelah perawatan." Yang Mulia menjawab, "Tuan Liu, pasien ini dalam kondisi khusus, kita harus menemuinya." MC berkata, "Baiklah, jika begitu tunjukkan jalannya." Mendengar itu, utusan Ranmu pun seketika pamit. Beberapa waktu kemudian Yang Mulia meminta MC untuk mengikutinya. Sembari menuntun jalan, dia berkata, "Tuan Liu, tolong lewat sini." Sembari berjalan, tiba-tiba Nona Moyu menghubungi MC melalui telepati. Dia berkata, "Sang Zuan, kau berbohong pada semua orang." Di dalam telepatinya, MC menjawab, "Putri Moyu, kau pasti salah mengira aku sebagai orang lain. Aku Liu Cheng." Nona Moyu menjawab, "Tidak apa-apa jika kau tidak mau mengakuinya. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Karena kau tidak ingin mengatakan yang sebenarnya, maka lupakan saja. Aku juga tidak ingin menimbulkan masalah." Menyadari itu, MC jadi bergumam, "Apa karena elang Virdesen? Lebih baik aku tampil lebih sedikit di depan kenalan, atau aku akan mudah dikenali." MC lalu berkata di dalam telepatinya kepada Nona Moyu, "Putri Moyu, ini adalah percobaan dari pavilion guru terpelajar. Tolong jangan beritahu orang lain." Nona Moyu menjawab, "Jangan khawatir, aku tidak akan mengatakan apa-apa pada siapapun." Sembari masih berjalan di lorong kerajaan, Putri Moyu berkata lagi melalui telepatinya, "Karena kau sudah mengakuinya, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Datanglah padaku besok siang, aku akan mengajakmu menonton sesuatu yang menyenangkan." MC menjawab, "Besok siang, sesuatu yang menyenangkan?" Nona Moyu berkata lagi, "Kau akan tahu saat
sampai di sana. Nona Moyu sembari melirik ke arah MC. Di dalam hatinya dia berkata, aku sangat ingin melihat bagaimana dia akan bereaksi saat dia melihat dua muridnya berjuang untuk reputasinya. Kau terus membuatku kesal. Sekarang aku akan melihat betapa frustasinya kau. Setelah sampai di depan suatu ruangan, Yang Mulia lalu berkata, dia ada di sini. Melihat ruangan itu, MC bergumam, ruangan ini tidak terlihat sepertinya disegel oleh sesuatu. Aku tidak tahu apa yang ada di dalam. Apa itu sebuah formasi? Yang Mulia berkata, Tuan Liu, yang aku ingin kau perlakukan bukanlah manusia, tapi Sefek Beast yang paling cakap di kerajaan kita. Tidak ada Grandmaster yang kuat di kerajaan Tianwu. Hanya dengan Beast ini, kita dapat mempertahankan dominasi kita dan tidak didambakan oleh kerajaan lain. Seiring berjalannya waktu, kekuatan dan kesehatan Sefek Beast menjadi lebih buruk. Belum lama ini dia sakit parah dan aku khawatir dia akan sekarat. Jadi tolong lihat apa bisa disembuhkan. Jika tidak dapat disembuhkan, aku harap kau dapat menemukan cara untuknya tetap hidup sampai Moyu dewasa. MC lalu bertanya, kenapa ada formasi? Yang Mulia menjawab, Sefek Beast sudah tua dan sakit parah. Akhir-akhir ini menjadi gila dan telah melukai banyak orang. Aku tidak punya pilihan selain meminta beberapa master formasi yang kuat untuk mengatur formasi dan menjebaknya. Dengan kekuatan tidak ada yang bisa menekannya jika membuat onar di istana. Jangan khawatir Tuan Liu, aku telah mengirim seseorang untuk meminta pemimpin serikat formasi untuk menerima kita. Sangat berbahaya bila formasi sedang bekerja. Kita mungkin tidak dapat menemukan arah dan tersesat. Mendengar itu MC jadi bergumam, oh karena formasi ini berfungsi, bisakah perpustakaan Tiandao dapat melihat sesuatu? MC sembari tersenyum dan berkata, kekurangan. Seketika dia berhasil memasuki perpustakaan Tiandao dan bisa melihat kekurangan dari formasi yang berada di depannya. MC lanjut bergumam, formasi pengurungan gelombang yang menakutkan. Level 3, kekurangan. Di saat MC sedang melamun menjelajahi perpustakaan Tiandao, dia tidak menyadari ada seseorang yang datang. Yang Mulia berkata, ini adalah Grandmaster Lin Tao, wakil pemimpin serikat formasi dan ketua keluarga Lin, yang merupakan salah satu dari 3 keluarga di ibu kota kerajaan Tianwu. Master formasi Lin Tao berkata, formasi ini dibentuk oleh pimpinan serikat kami. Itu bisa menjebak singa berekor emas ini dengan mudah. Apa yang salah? Kenapa kau begitu terburu-buru menemuiku? Melihat itu, MC berkata melalui telepatinya kepada Nona Moyu, hei, ayahmu adalah raja terhormat dari kerajaan Tianwu. Bahkan Tuan Jiang menghormatinya. Bagaimana bisa seorang wakil pemimpin memperlakukannya seperti ini? Dia sedikit terlalu sombong. Nona Moyu menjawab, itu karena keluarga Lin. Itu keluarga spesial. Kepala keluarga Lin, Lin Ruotian, adalah pemimpin serikat formasi. Dia telah mencapai tahap supreme setengah langkah dan dia adalah master formasi bintang 3. Mendengar itu MC jadi bergumam, tahap supreme setengah langkah, master formasi bintang 3. Beast Steel Fang Howling Firmament juga berada di tahap supreme setengah langkah. Lin Ruotian cukup kuat dan dia adalah master formasi bintang 3 yang dapat mengatur formasi level 3. Aku khawatir bahkan mereka yang berada di puncak supreme stake tidak dapat mengalahkannya dengan mudah. MC berkata lagi melalui telepatinya kepada Nona Moyu, ngomong-ngomong, bukankah Tuan Jiang belum mencapai tahap supreme setengah langkah? Bagaimana mungkin Lin Ruotian memiliki kekuatan seperti itu? Nona Moyu menjawab, sebenarnya Lin Ruotian baru mencapainya tahun ini. Itu semua karena dia memiliki anak perempuan yang baik. Putrinya sangat berbakat dalam formasi. Dia dikirim ke sekolah Xuan Yuan saat dia masih muda. Dia beruntung putra mahkota kerajaan Xuan Yuan jatuh cinta padanya dan menikahinya. Jika satu orang beruntung, seluruh keluarga akan mendapat
bermanfaat. Putri Lin Ruotian memberinya pil dan kemudian dia menjadi sekuat ini. Yang Mulia memperkenalkan MC. Dia berkata, ini adalah Liu Cheng, pemimpin serikat tabib. Aku memintanya untuk merawat Sefek Beast itu. Tuan Lin, tolong hapus formasi dan biarkan dia masuk. Mungkin dia bisa menyembuhkan Sefek Beast itu. Maka kita tidak perlu formasi lagi. Menanggapi itu, Tuan Lin Tao berkata, singa itu tidak hanya sakit, tapi juga telah mencapai akhir hidupnya. Pemimpin kami mengatakan bahwa tidak ada obat untuk menyembuhkannya. Jadi dia membantumu menjebaknya dan membiarkannya mati. Jika aku menghapus formasinya sekarang dan tidak dapat disembuhkan, siapa yang akan menanggung akibatnya jika mendatangkan malapetaka di ibu kota? Yang Mulia yang mendengar itu dia menjadi sedikit ketakutan. MC lalu berkata, karena mereka dapat mengatur formasi, seharusnya ada cara untuk keluar masuk dengan bebas. Jika kau khawatir, aku bisa masuk dan melihat-lihat. Jika tidak bisa disembuhkan, aku akan keluar. Tuan Lin Tao yang mendengar perkataan MC, dia berkata, kau tidak memenuhi syarat untuk berbicara di sini. Aku pernah mendengar tentangmu. Kau cukup beruntung untuk memecahkan masalah di dinding dilema. Kau baru berada pada awal Key Connection Stake dan sulit bagimu untuk menjadi tabib bintang 1. Bagaimana bisa kau menjadi pemimpin serikat? Serikat tabib setenar serikat formasi kita. Jika kau benar-benar ingin menjadi pemimpin serikat, kau setidaknya harus mencapai puncak Grandmaster atau bahkan tahap Supreme setengah langkah. Sebelum kau memiliki kekuatan yang cukup, berhentilah menyebut dirimu pemimpin. Kau hanya membodohi diri sendiri. MC yang mendengar ocehan itu, dia jadi bergumam, aku hanya membuat saran kecil. Kenapa kau begitu marah? Apa aku sangat mengganggu? Yang Mulia berkata, Tuan Lin, harap tenang, tolong bawa kami masuk. Jika singa tidak bisa disembuhkan, kami bisa keluar. Mendengar itu, Tuan Lin Tao berkata dengan lantang, itu adalah formasi level 3. Itu bahkan bisa menjebak seorang seniman bela diri pada tahap Supreme. Apa kau pikir kau bisa masuk dan keluar seperti yang kau inginkan? Di dalam sangat berbahaya. Jika kau tidak hati-hati, kau akan mendapat bahaya. Mudah bagiku untuk pergi sendiri. Kau ingin aku membawa beban hanya untuk orang pada tahap awal Key Connection? Apa kau bercanda? Yang Mulia yang dimarahi oleh Tuan Lin Tao, dia akhirnya meminta maaf kepada MC. Tuan Liu, maafkan aku. MC menjawab, tidak apa-apa. Lalu lanjut berkata, karena formasi ini tidak dapat dihapus dan dia tidak dapat menerimaku, aku bisa membuatnya berhenti bekerja. Aku dapat mengaktifkannya lagi setelah masuk. Secara alami, Sefek Beast tidak akan kabur. Mendengar itu, Tuan Lin menjadi marah. Dia berkata, sombong. Kau perlu mengetahui banyak tentang formasi sebelum kau dapat menghentikannya. Itu lebih sulit daripada menghapusnya. Terlebih lagi, belum selesai berbicara, MC sudah memasuki ruangan yang dilindungi oleh formasi. Tuan Lin Tao berkata, ini adalah formasi yang bahkan bisa menjebak singa ekor emas. Dia hanya awal Key Connection Stake. Apa dia cari mati? Setelah MC memasuki ruangan itu, dia berkata, seharusnya ada di sini. Akan kucoba. MC menghentakkan kakinya dan seketika formasi pun langsung berhenti. MC sedari dalam ruangan, dia berkata, baiklah, formasi telah berhenti. Kalian bisa masuk sekarang. Melihat itu, Yang Mulia berkata, dia menghentikan formasi level 3 dengan satu hentakan. Tapi formasi dibangun sesuai dengan medan magnet khusus yang dihasilkan oleh medan gunung, sungai, dan bahkan bintang. Bagaimana dia menghentikannya? Nona Moyu yang melihat itu, dia juga terkejut dan berkata, dia bahkan tidak mengenal keluarga Lin, tapi dia dengan mudah mematahkan formasi level 3 dengan satu hentakan. Apa dia bukan hanya seorang guru terpelajar, alkemis, tabib,
Beast Trainer, dan Master Racun, tapi juga seorang Master Formasi. Itu semua adalah beberapa profesi terbaik di antara 9 profesi teratas kecuali Master Racun. Sementara Tuan Lin tahu, dia menjadi bergumam, sungguh pria yang aneh. Alasan kenapa aku menolak untuk menghapus formasi bukan karena aku khawatir singa ekor emas akan keluar atau aku pikir itu tidak dapat disembuhkan. Formasi ini dibentuk oleh pemimpin. Aku hanya berada di puncak level bintang 2 dan aku bahkan tidak dapat menemukan inti dan bendera formasi, apalagi menghapusnya. Jadi aku tidak bisa menghentikan formasi sama sekali. Sembari memasuki ruangan, Tuan Lin Tao lanjut bergumam, formasi belum dimulai kembali, itu memang telah dihentikan olehnya. Aku pikir dia memiliki reputasi yang tidak pantas dan tidak cukup kuat untuk menjadi ancaman. Aku tidak berharap dia begitu bagus. Aku takut hanya Tuan Zhang yang bisa bersaing dengannya. Aku harus memberitahu Patriark secepat mungkin. Nampak singa ekor emas sedang tertidur. Yang Mulia berkata, Tuan Liu, ini adalah singa ekor emas, efek bis paling kuat di kerajaan kita. Biasanya tidur selama beberapa waktu setelah menjadi gila dan menjadi lebih sakit. MC bertanya, apa ada gejala yang lain? Yang Mulia menjawab, sekitar setengah bulan yang lalu tiba-tiba dia menjadi gila, lalu matanya menjadi merah dan menggigit orang. Itu melukai banyak kasim dan pelayan. Aku tidak punya pilihan selain bertanya pada Tuan Lin menggunakan formasi untuk menjebaknya. Mendengar itu, MC bertanya-tanya, mendadak menjadi gila. Efek bis yang begitu kuat tidak akan tiba-tiba sakit parah atau mengalami gangguan mental meskipun sudah terlalu tua dan lemah. Yang Mulia berkata lagi, singa mungkin terlihat galak tapi biasanya sangat jinak. Itu dijinakan oleh leluhurku dan telah menjaga istana selama 200 tahun. Itu selalu stabil dan tidak pernah menyakiti siapapun. Aku ingin tahu penyakit aneh apa yang dimilikinya. Aku sudah meminta tuanmu untuk memeriksanya. Dia berkata bahwa dia menderita kecemasan karena sekarat dan kami harus menemukan cara untuk menghiburnya. Kemudian aku meminta lebih banyak tabib untuk memeriksanya. Kesimpulan mereka mirip dengan tuanmu. Menurut mereka, penyakit seperti ini tidak bisa disembuhkan dan singa harus sembuh dengan sendirinya secara perlahan. Jika sembuh bisa hidup lebih lama, jika tidak itu akan mati. Mendengar itu, MC jadi bergumam, meninggal dalam 3 bulan dan menggigit orang. Aku telah membaca semua buku tentang tabib di pavilion guru terpelajar. Meskipun tercatat banyak penyakit aneh, namun sama sekali tidak sesuai dengan kondisi singa ini. Sepertinya aku belum mengumpulkan cukup banyak buku. Aku harus meluangkan waktu untuk mengumpulkan semua buku dari Serikat Tabib. Yang Mulia berkata lagi, Tuan Liu, apa kau membutuhkan aku untuk membawa hasil diagnostik tuanmu dan tabib lain padamu sebagai referensi? Atau apa kau membutuhkan aku untuk membangunkannya untuk observasi? MC menjawab, tidak, aku akan pergi melihatnya. Sembari berjalan, dia lanjut bergumam, jika terjaga pasti ada beberapa gerakan yang menyerang sehingga aku bisa mendapatkan buku di pikiranku. Jika tidak menyerang atau kecepatan serangannya terlalu cepat, itu akan merepotkan. Tuan Lin Tao yang melihat MC sedari jauh, dia bergumam, basis kultivasinya rendah karena dia bisa menyelesaikan banyak masalah di dinding dilema. Skill medisnya pasti bagus. Aku ingin melihat bagaimana dia mendiagnosa efek bis ini. Apa yang dia lakukan? MC setelah mendekati hewan bis singa ekor emas. Dengan berhati-hati, MC menyentuh hewan bis singa ekor emas. Melihat itu, Tuan Lin Tao berkata di dalam benaknya, kenapa dia kembali begitu cepat? Apa-apaan itu tadi? Merawat pasien adalah hal yang serius. Kau hanya berjalan mendekat dan bahkan tidak memeriksa warna bulu, kondisi fisik, detak jantung, atau napasnya.
seharusnya kau baru saja menyentuhnya dan kembali. Menurutmu apa yang kau lakukan? Yang mulia lalu bertanya, Tuan Liu, bisakah dia disembuhkan? MC menjawab, ya, persiapkan hal-hal yang aku katakan. Lebih cepat, lebih baik. Tolong siapkan bunga tanpa tulang, racun darah emas, darah dari 3000 cacing dan 36 tombak. Siapkan beberapa sapi dan domba, lalu bunuh mereka dan masukkan semua darahnya ke dalam ember. Yang mulia bertanya, apa itu racun? Nona Moyu seketika menghubungi ayahnya melalui telepatinya. Dia berkata, ayah, dengarkan Tuan Liu, dia pasti memiliki tujuannya sendiri karena dia meminta hal-hal ini. Si ayah menjawab, baiklah. Singkat cerita, setelah Yang Mulia meminta para pesuruh untuk menyiapkan sesuatu yang diminta oleh MC. MC setelah meletakkan beberapa herbal di atas meja, dia menggebrak meja itu hingga membuat herbal berterbangan. MC seketika melakukan gerakan bak seorang master racun yang membuat obat, lalu menggabungkan semua herbal di tangannya menjadi sebuah ramuan. Tuan Lin Tao yang melihat itu, dia berkata, beginikah cara master racun membuat obat? Apa dia master racun? Yang Mulia juga berkata, dia dapat mencampur begitu banyak obat yang sangat beracun dengan santai. Jadi dia memiliki kontrol yang baik atas racun dan proporsi obatnya. Apa dia benar-benar master racun? Nona Moyu yang sama terkejutnya, dia juga berkata, seorang tabib yang baik mengetahui ciri-ciri herbal termasuk yang sangat beracun. Itu seharusnya tidak mengejutkan. MC setelah selesai membuat ramuan di tangannya, dia segera menuangkan ramuan itu ke dalam wadah dan mencampurkannya dengan bahan yang sudah disiapkan. MC lalu berkata, selesai. Ngomong-ngomong, apa ada cara untuk mengaktifkan formasi ini dengan sangat cepat? Lebih baik mengaktifkan formasi dalam setengah tarikan napas untuk mencapai efeknya. Mendengar itu, Tuan Lin Tao menjadi terkejut. Dia berkata, setengah napas itu tidak mungkin untuk mengaktifkan formasi tingkat 3 sebesar ini. Setidaknya harus ada 8 orang yang berada di puncak Grandmaster, menjaga 8 sudut dan menyatukan ki ke dalam formasi pada saat yang bersamaan. Hanya saat semua ki diintegrasikan ke dalam formasi, barulah itu akan diaktifkan. Itu akan memakan waktu setidaknya 10 menit. Mendengar itu, MC bergumam, 10 menit? Tidak, itu terlalu lama. MC lalu bertanya, apa tidak ada cara yang lebih baik? Master Lin Tao menjawab, ada cara lain, tapi aku tidak bisa melakukannya. Apa yang direncanakan oleh MC untuk menyembuhkan hewan bis singa ekor emas? Kita tunggu di part berikutnya. Seperti biasa, untuk kalian yang ingin mendukung Mimin yang AdSense-nya masih belum menyala kembali, bisa cek link yang ada di deskripsi. Terima kasih dan sampai jumpa.